Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur untuk menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan, buat penjagaan dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari. Sungguh sempurna penyertaan-Mu, sungguh ajaib pemeliharaan. Sebab itu kami mau selalu memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu di sepanjang hari-hari. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali mengatakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau nanti ku bersuka karena ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Sekian waktu banyak hujan dan pengalaman terpandang dalam menangis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, biar hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu banyak hujan dan pengalaman terpandangmu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Hanya karena Tuhan, hanya karena untuk kami bersikap, hanya karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dan bermasmur bagi nama-Mu. Engkau yang layak dipuji disembah. Karena perbuatan-Mu besar dan ajaib. Haleluya.
Banyak perkara yang kau lakukan dalam hidup kami. Semua yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Selamanya Engkau baik. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti kebaikan-kebaikanmu yang terus kau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Mulut kami memuji-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, baik. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Engkau yang melakukan segala perkara bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami, Tuhan. Tangan-Mu yang selalu berkedang bagi kami, ya Allah. Tangan-Mu yang selalu terulur memberi pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Selalu tepat waktu bagi kami. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Allah. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Penyertaan-Mu, pemeliharaan
sempurna dalam hidup. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Mulialah namamu. Hanya kepadamu hatiku percaya, dan hanya kepadamu percayakan seluruhnya. Sebab Engkau El Shaddai, Allah yang menyertai, Allah yang menjaga, Allah yang maha kuasa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjaga, Engkau yang menghibur, Engkau yang menopang dan menolong, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami bahkan sedetik. Sungguh kami aman di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dosaku Allah menjaga, ya bangsa berubah. Yesus pelihara bangsa, Yesus Aku bisa yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah berkati El Shaddai, Haleluya. Allah menjaga. Amin. Bangsa berubah. Yesus peliharaku. Tak
susah, aku tak bisa berteman yang mendekat hidup. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh kami punya Allah El Shaddai, Allah yang menjaga hidup kami, Allah yang memelihara, sehingga kami boleh tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang terjadi di sekeliling. Sebab kami percaya janji firman-Mu, ya dan amin dari kami. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini Terima kasih Pak Heri sudah diberi kesempatan hari ini. Kita sudah membaca sampai hari ini Keluaran pasal 10. Saya bacakan langsung aja ya Bapak Ibu ya. Tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput,
yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah seluruh pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum terlihat, yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah pagi hari, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan dari tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau.
Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ini perikop yang pertama ya Bapak Ibu. Kita tetap melihat bahwa Fir'aun itu mengeraskan hatinya. Sebentar gentar akan kuasa Tuhan, sebentar lagi dia sebentar lagi dia sudah mengingkari lagi perkataannya sendiri. Sudah tulah ke-8 Bapak Ibu, belalang. Kalau di bahasa kami ya, orang Jawa ya bilang, Fir'aun ini super ndablek, kata saya. Ndablek. Ndablek itu orang yang sudah nggak bisa lagi diberitahu baik-baik. Ya, dan ini sudah ke-8 tulah. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan ya bagaimana tulah-tulah yang sebelumnya, air menjadi darah, ada nyamuk, lalat, sampar pada ternak, ada barah, ada hujan es, itu mesti enggak sedikit kerugiannya Fir'aun ya, kerugian bangsa Mesir tidak sedikit. Sampai ada ya, para pegawai Fir'aun itu berkata gini, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Maksudnya Fir'aun itu menjerat bangsanya sendiri. Dia berkata gini, pegawai Fir'aun, biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ya, itu pegawainya saja mengerti ya Bapak Ibu ya. Kalau manusia melawan Tuhan itu pasti binasa. Tapi ya dasar super ndablek itu, Fir'aun tidak mau melepaskan bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir. Dia nanya, yang mau pergi itu siapa aja? Musa sudah bilang, anak laki-laki, anak perempuan, kambing, domba, ternak, semuanya akan pergi dari Mesir. Nah, Fir'aun itu ternyata ya memang ini ya model-model orang politik ya kalau sekarang ya. Itu mengatakannya ya boleh, tapi sebentar lagi jangan. Itu omongannya nggak bisa dipegang. Nah Bapak Ibu, kita belajarnya dari perikop ini, kalau saya melihat itu belalang yang banyak itu kalau orang melihat seperti itu nggak gentar, itu ya aneh ya. Saya mengira mungkin Fir'aun ini agak punya kelainan kejiwaan yang serius. Ini orang yang bukan cuma ndablek, super ndablek, tapi sakit jiwa Bapak Ibu. Dia benar orang sakit jiwa. Jadi kalau dia orang waras saja, ya pasti dia itu berpikir, ya bertindak itu sesuai nalar yang benar. Tapi Fir'aun enggak. Tanah Mesir sudah hujan es, tanah Mesir sekarang dipenuhi belalang. Semuanya, saya enggak tahu ya Mesir itu kalau luasnya dengan Indonesia apa sebesar Pulau Jawa dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur itu luasnya ya. Apa sebesar Kalimantan gitu, saya enggak tahu. Tapi bayangkan saja kalau Surabaya aja belalang semua hinggap, aduh di dalam rumah, mulai
ruang tamu sampai kamar mandi, halaman rumah. Pasti apa ya Bapak Ibu ya? eh, kita merasa ya mungkin jijik juga ya. Tapi terus kemudian kita kan berpikir, ini penyebabnya apa? Kan gitu. Nah, kita mesti mencari penyebabnya, kemudian menghilangkan penyebabnya sehingga belalang itu hilang. Kalau Fir'aun enggak, dia main-main. Dia panggil Harun dan Musa, dia ya pura-puranya ya, kalau menurut saya pura-pura, ini dasar orang gila ya. Dia bilang, aku telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Nah, ini loh sudah ke-8, dia bilang sekali ini saja. Loh, kalau nggak gila ya nggak gitu. Saya itu mikir, ini benar-benar wong gendeng ini ya Fir'aun ini. Kalau enggak pasti punya nalar yang ya sedikit lah pasti ada lah ya pikirannya. Nah, itu yang saya dapat bahwa Fir'aun itu bukan cuma super dablek tapi orang sakit jiwa. Sakit jiwanya itu sudah sampai schizofren ya, sudah kegilaan yang luar biasa. Nah, kemudian kita masuk ke perikop berikutnya ya Bapak Ibu. Itulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Tetapi Musa lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Nah, ini kalau nggak orang gila nggak bilang begini ya Bapak Ibu ya. Terus ayat selanjutnya, tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi perilaku seperti Fir'aun ini memang ya mohon maaf ya, saya bilang orang gila itu ya benar. Menurut saya ya, masa dia bilang, sudah gila licik lagi ya. Coba menurut dia boleh kamu pergi, boleh kami pergi, tapi kambing domba, lembu sapi nggak boleh dibawa. Nah, ini orang apa ya? Dia nggak mikir gitu loh. Dia nggak mikir bahwa
apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa eh, dia itu orang licik ya. Selain licik, dia mencari keuntungan dari apa yang dia sebenarnya nggak punya. Tapi dia, kata saya ya dasar orang gila lah ya, sombong lebih dari orang sombong, bodoh lebih dari orang bodoh. Nah, sudah dia ngomongnya nggak karuan-karuan. Terakhir pakai dia ngancam kepada Musa, katanya, pergi, jangan lihat mukaku lagi. Pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Lah itu loh, kuasa apa sih yang dipunyai Fir'aun sampai dia ngancam, pergi, kalau nggak lihat, jangan lihat mukaku lagi. Kalau kamu lihat mukaku, kamu mati. Kata saya itu orang nggak punya apa ya, nggak punya rasa gitu ya, nggak nggak merasa diri gitu. Lah dia itu lu siapa gitu ya, manusia yang kecil, dia itu tidak orang orang sakit jiwa schizofren ya Bapak Ibu. Jadi dia merasa tetap merasa besar. Padahal ruginya sudah banyak ya, sampai tulah ke-9 ruginya sudah banyak sekali. Itu kok masih ngomong seperti itu kepada Musa. Ya, saya heran. Kita belajar apa dari Fir'aun? Nggak ada. Saya nggak mau belajar dari orang gila. Saya belajarnya dari eh, Musa yang tadinya dia ragu-ragu ya, sudah diberkati Tuhan, diberikan bekal, ada hikmat, ada kekuatan, kekuasaan. Jadi dia menjadi kuat, menjadi tabah, menjadi cerdas ya. Dia balas kata-kata Fir'aun yang jangan melihat mukaku lagi. Musa juga berkata, aku takkan melihat mukamu lagi. Nah, tadinya kan Musa itu orang yang katanya, aku nggak bisa bicara gitu ya. Ya, maka Harun disuruh untuk menemani Musa. Akhirnya Musa bisa berkata begitu. Ya puji Tuhan, akhirnya kita melihat Musa menjadi orang yang cerdas, tegar, kuat, dan bisa membalas omongan Fir'aun pada saat itu juga. Karena kalau orang yang nggak bisa bicara, ya ada orang ngomong begitu itu diam saja, Bapak Ibu. Tapi ini sekarang kita melihat ada keberanian dari Musa yang melawan perkataan yang diucapkan Fir'aun, perkataan yang keras, dijawab lagi dengan perkataan yang serupa. Saya belajarnya cuma itu Pak Heri, karena saya nggak bisa belajar dari Fir'aun. Terima kasih, saya kembalikan Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Ya, jadi seperti yang berulang-ulang saya katakan, ya firman Tuhan itu dicatat untuk jadi contoh dan peringatan. Jadi kebenaran pembelajaran yang bisa kita belajar dari Fir'aun, ya jangan jadi seperti Fir'aun yang terus mengeraskan hati, memanipulasi, bahkan menentang Tuhan dengan kesombongannya. Jadi itu sih menjadi peringatan bagi kita. Nah, selain dari apa yang Ibu Mirianti tadi sudah sampaikan, ya ada satu pembelajaran yang harus juga menjadi peringatan bagi kita. Pola Fir'aun, pola dunia. Kan, mari kita selidiki hati kita hari ini. Apakah kita seperti apa yang Paulus sampaikan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12. Jadikanlah hidup kita ini, tubuh kita, seluruh kehidupan kita itu sebagai persembahan yang hidup seutuhnya, seluruh aspek hidup kita. Atau kita masih seperti
tertipu oleh dunia ini. Kan kalau kita perhatikan khususnya soal beribadah kan ada beberapa kali nego yang Firaun tarik ulur. Dari awal kan Musa bilang, kami seluruhnya akan beribadah, termasuk harta kami akan kami bawa untuk beribadah. Tapi awal Firaun ngomong, oh enggak, boleh ibadah tapi yang pria saja. Istri, anak-anak, harta, enggak usah. Yang penting kan kamu ibadah. Tapi Musa ngomong, enggak, kami seluruh. Baik tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, hewan ternak. Nah, tapi nego kedua, Firaun ngomong, oke, ibadahlah seluruh keluargamu. Tapi hartamu jangan. Hartamu tetap untuk Mesir, untuk dunia. Nah, hari-hari ini, ya itu yang menjadi hal yang harus kita cek dalam hati kita. Apakah waktu kita beribadah kepada Tuhan itu memang seluruh aspek hidup kita itu yang menjadi sebuah persembahan. Ini bicara sikap hatinya Bapak Ibu ya. Atau kita hanya sekedar ibadah ya pokoknya aku ibadah kok. Tapi kalau urusan uang, oh nanti dulu. Nanti dulu. Nah, uang itu untuk kenikmatan dunia. Yang penting aku kan ibadah, yang penting aku kan ke gereja. Tapi kalau untuk uang, oh nanti dulu. Untuk pekerjaan Tuhan, nanti dulu. Itu untuk kenikmatan dunia. Nah, mari hari ini kita cek hidup kita. Apakah ibadah kita kepada Tuhan itu memang sudah all out? Ya bukan berarti seluruh harta kita bawa ke gereja Bapak Ibu. Sekali lagi ini bicara sikap hati. Hanya kita yang tahu. Apakah selama ini kita lebih memprioritaskan beribadah kepada Tuhan. Bahkan sampai harta kita itu untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi bukan berarti semua harta kita terus kita bawa ke gereja untuk ibadah. Bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi berapa banyak orang kalau disuruh milih uang dia untuk pekerjaan Tuhan atau untuk keinginan dagingnya, keinginan-keinginannya tentang hidup yang lebih seperti orang dunia bisa menikmati. Nah itu kita harus cek hati kita hari ini. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, nggak ada duit. Tapi kalau untuk kenikmatan dunia, kenikmatan daging, berapapun berani. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Contoh kalau untuk baca Alkitab aja orang bisa beri waktu nggak. Tapi kalau untuk me time dengan biaya, orang bisa kasih waktu. Ya ini sih pembelajaran dari kisah perjalanan. Kan Mesir itu gambaran dunia. Israel itu kan gambaran kita Bapak Ibu. Ini perenungan yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Apakah kita beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata masih ada banyak aspek dalam hidup kita itu sebenarnya terikat dengan perkara duniawi. Dan saya masih temukan banyak seperti itu. Tapi saya berdoa itu enggak di antara kita. Sekali lagi ini bicara sikap hati Bapak Ibu. Mari selidiki hati kita hari ini. Apakah hidup kita dengan seluruh aspek itu menjadi persembahan yang hidup. Makanya kalau orang hari-hari ini hanya ribut soal perpuluhan, aduh kecil banget Bapak Ibu. Karena perjanjian baru itu seluruh aspek hidup kita. Ini jangankan harta kita mau dibawa untuk beribadah kepada Tuhan. Urusan 10% aja orang masih lebih suka untuk dia pakai digunakan untuk hal-hal yang memuaskan daging dia. Liburan nggak salah Bapak Ibu. Beli aset nggak salah. Beli kenikmatan untuk healing, itu nggak salah. Sekali lagi nggak salah. Sekali lagi ini bicara sikap hati. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, apakah kita mau? Toh kita tahu semua itu dari Tuhan. Seperti berkali-kali saya katakan, bicara soal perpuluhan saja. Perpuluhan itu kan kita belajar dari awal, baik dari Abraham maupun dari Yakub. Itu inisiatif mereka, Bapak Ibu. Seperti Abraham ketika dia menang, maka dia ngomong, oke, 10/10 dari apa yang aku terima hari ini, aku akan beri kepada Tuhan. Bahkan Yakub katakan, pokoknya setiap apa yang Tuhan beri, maka 1/10 aku akan persembahkan.
Jadi bukan kita memberi perpuluhan dulu supaya Tuhan berkati. Tuhan sudah beri bagi kita. Nah, perjanjian lama anggaplah oke lah itu 10% sebagai meterai. Nah, kalau orang ngomong itu perjanjian lama, kami kan perjanjian baru. Serius, Bapak Ibu ngomong itu Bapak Ibu hidup dalam perjanjian baru. Berani seluruh aspek hidup kita itu kita berikan sebagai persembahan yang hidup. Nah, ukurannya 10% aja diributin Bapak Ibu. Nah, itulah dunia. Boleh ibadah, ya udah yang penting ibadah lah. Yang penting kan ibadah. Nah, tapi kalau sampai urusan yang lain, oh jangan. Itu untuk kenikmatan dunia. Jadi sekali lagi ini bukan bicara nggak boleh pergi liburan, nggak boleh pengen punya rumah lebih dari satu, nggak boleh punya kendaraan lebih dari satu. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini bicara sikap hati. Apakah seluruh harta kita itu masih nyangkut untuk perkara duniawi? Padahal kita tahu, bahkan nyawa kita, semua harta kita, itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Harusnya bagi Tuhanlah kemuliaan. Jadi itu yang Tuhan ingatkan ketika kita baca tentang Firaun yang membatasi, berusaha mengikat bangsa Israel dalam hal peribadatan kepada Tuhan. Tapi doa saya, apalagi kita yang punya prinsip kita ini perjanjian baru, persembahkanlah seluruh tubuhmu, seluruh hidupmu sebagai persembahan bagi Tuhan. Jangan ada lagi hal-hal yang terikat kepada dunia ini Bapak Ibu. Walaupun banyak orang ngomong iyalah memang harta nggak dibawa mati. Tapi penyesatannya itu. Tapi jadi mari hari ini Tuhan cuma ingatkan hal itu. Cek hati kita. Apakah kita ngomong sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan, seluruh hidupku adalah milik Tuhan. Hidup itu kan bukan cuma tubuh, jiwa, roh kita ini Bapak Ibu, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Atau masih seperti tawaran Firaun dan kita ngikutin tawaran Firaun. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan menjadi bahan perenungan kita. Coba cek hidup kita, apakah kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, silakan kalau tidak ada yang lain menambahkan, nanti Pak Yosia yang akan berdoa syafaat dan akan ditutup doa oleh Ibu Mirianti. Silakan Pak Yos. Ya, jika nggak ada lagi yang ingin eh, menyampaikan sesuatu, mari kita sepakat kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh berbicara pada pagi hari ini, supaya hidup kami ini tidak terikat oleh dunia. Ketika kami belajar bagaimana hidup Firaun yang selalu mengeraskan hatinya ya Bapak. Dan kami mau menyerahkan ya Bapa sepenuhnya hidup kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Bagaimana sikap hidup kami, bagaimana sikap kami beribadah, supaya kami total hanya untuk Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, segenap akal budi kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk Ibu Mirianti yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati orang tua kami ini ya Bapa, dan kau pakai dia Bapa melalui profesinya untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kekuasaan Tuhan di dalam hidupnya ya Bapa. Biar kau terus pakai dia untuk menjadi saksimu ya Bapa, di mana dia boleh engkau pakai ya Bapa. Berkati juga eh, Bapak, dan kami berdoa juga untuk setiap keluarganya ya Bapa. Kau berkati mereka semua. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang kurang sehat pada hari ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Ongko ya Bapa, supaya setiap hari ada pemulihan, setiap hari ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Kau berikan senantiasa sukacita, damai sejahtera. Kami juga mau berdoa juga untuk setiap orang yang sudah Engkau pakai untuk merawat Pak Ongko, keluarga, eh, medis. Kau terus pakai ya Bapak, Engkau berkati setiap upaya yang dilakukan untuk pemulihan kesehatannya.
Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin yang ada di dalam gereja kami, orang-orang yang sudah Engkau utus ya Bapa, Tuhan yang boleh memakai mereka untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan rahmat Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kalau saat ini juga eh, di dalam segala kondisi yang kurang baik, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, kami percaya bahwa Tuhan selalu menjadi jawaban di dalam segala pergumulan, di dalam segala persoalan yang ada di dalam negara kami ini. Biar kami juga tetap percaya dan kami tetap mengandalkan Kau ya Bapa di dalam segala persoalan dan segala eh, hal-hal yang boleh kami alami ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin ya Bapa, baik dari pemimpin, presiden, ya, para menteri, para pemimpin daerah ya Bapa, terus Kau berkati mereka supaya mereka terus bekerja dengan didasarkan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami, anak-anakmu ya Bapak. Kami yang ada hadir di dalam koram Deo ini. Tuhan tetap berkati, Engkau urapi ya Bapak setiap pekerjaan kami, setiap eh, keluarga kami, setiap usaha kami, dan setiap pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh hadir dalam Forum Deo pagi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat dari Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kami dengan Roh-Mu yang kudus tetap ada pada kami sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami, bahkan sampai selama-lamanya. Biar kami menerima berkat-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi.